nggak ada lagi rasa malu di dalam diri mereka para penegak hukum, ya kan? Udah kasat mata jelas-jelas bahwa ini terjadi pelanggaran hukum pun masih aja, apalagi cuma kasus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, benarkah Indonesia sedang menyaksikan pertarungan yang jauh lebih besar daripada sekedar sebuah kasus hukum? Benarkah penggeledahan terhadap Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah hanyalah penegakan hukum biasa, atau justru menjadi sinyal bahwa ada dinamika politik dan tarik-menarik kekuasaan di balik layar? Di tengah isu hubungan Jokowi, Prabowo, Polri, dan Kejaksaan yang terus menjadi perbincangan publik, muncul pandangan yang menyebut bahwa kasus ini bukan sekedar perkara hukum, melainkan bagian dari pertarungan kepentingan di level tertinggi. Lalu seberapa masuk akal analisis tersebut? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, simak terlebih dahulu cuplikan pernyataan Sri Rajasa Chandra berikut ini. Dengarkan baik-baik karena ada sejumlah pandangan yang memunculkan pertanyaan besar tentang arah penegakan hukum dan dinamika kekuasaan di Indonesia. Silakan menyaksikan. Nggak ada lagi rasa malu di dalam diri mereka para penegak hukum, ya kan? Udah kasat mata jelas-jelas bahwa ini terjadi pelanggaran hukum pun masih aja, apalagi cuma kasus ini ya. Polri melihat ada satu ancaman gitu, terhadap eksistensi Pak Jokowi, yaitu Jampitsus dalam hal ini gitu. Karena dalam beberapa kasus ya kan selalu menyentuh persoalan hukum Jokowi, diantaranya kasus Pertamina, seperti Ahok bilang di hadapan persidangan bahwa kalau berani Pak Hakim panggil Pak Jokowi. Satu, kedua kasus Nadiem yang juga muncul adanya pemberian dana kepada Jokowi gitu. Nah, dari dua kasus ini menimbulkan keresahan Pak Jokowi terkait dengan eksistensi Jampitsus yang hari ini sudah mulai bergeser orientasi loyalitasnya kepada Presiden. Nah, semua ini karena apa? Karena ada kedekatan dengan Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Jampitsusnya, ya kan? Nah, dihadapkan oleh situasi seperti ini, kan? Apalagi kemudian ada informasi akan pergantian Jaksa Agung, ya kan? Tentunya Jampitsus ini sebagai pesaing utama dari pihak-pihak lain yang ingin menginginkan jabatan itu. Karena apa? Kenapa saya bilang? Karena Jampitsus sudah dipanggil Presiden terkait dengan jabatan itu. Nah, tentunya ini perlu diambil langkah untuk impunitas, diamputasi gitu ya. Tadi yaitu penegakan hukum, mulai penegakan hukum, ditersangkakanlah Jampitsus. Nah, kita juga bukan kita tidak setuju dengan Polri dalam penegakan, setuju, bahkan kita kawal, ya kan? Yang menyangkut kejahatan yang melibatkan Febri. Cuma persoalannya ada kepentingan politik di balik semua ini, terkait dengan perebutan kekuasaan, terkait dengan adanya kepentingan Pak Jokowi yang dalam hal ini masih terus bernafsu untuk merebut 2029 gitu. Kekuasaan Presiden Prabowo masih dalam bayang-bayang kekuasaan lama, masih dalam bayang-bayang legasi kekuasaan Jokowi. Artinya apa? Kita bisa melihat dalam beberapa persoalan ini kan selalu urusan Pak Jokowi itu selalu diakomodir oleh Prabowo. Dan banyak itu kasus tuntutan publik yang muncul ke permukaan, seperti pergantian Kapolri. Kalau kita bicara pergantian Jaksa Agung adalah keinginan datang dari Pak Prabowo, itu saya pikir saya masih tidak meyakini. Justru semua keputusan ini berada di tangan bayang-bayang kekuasaan lama. Ketika sekarang sudah mendekati adanya rencana pergantian Jaksa Agung, maka orang yang paling dimungkinkan untuk menggantikan Jaksa Agung ya diantaranya adalah Febri ini. Dan kemudian ada juga Jam Intel. Nah, ini kan perlu diamputasi nih, ya kan? Karena apa? Karena loyalitasnya Jaksa Agung tidak lagi kepada Jokowi gitu loh. Kalau dia jadi Jaksa Agung, selesai nih urusan, disikat habis. Karena Jokowi punya pengalaman bahwa Febri adalah algojo yang paling bagus dalam menghantam Jiwasraya dan Asabri. Nggak ada lagi rasa malu di dalam diri mereka para penegak hukum, ya kan? Udah kasat mata jelas-jelas bahwa ini terjadi pelanggaran hukum pun masih aja, apalagi cuma kasus ini. Ya, nanti pun orang akan lupa. Indonesia kan selalu begitu ya kan, selalu rakyatnya sering lupa dengan kasus-kasus besar. Kayak kasus Pertamina, sekarang orang udah lupa tuh. Ya. Kasus Febri pun begitu, nanti akan diperlukan, tahu lupa.
Baik, pernyataan narasumber Sri Rajasa Chandra tentu memunculkan banyak tanda tanya. Jika analisis tersebut benar, maka yang sedang kita saksikan bukan sekedar proses hukum terhadap seorang pejabat, melainkan potret tarik-menarik kepentingan di antara institusi negara. Namun perlu diingat, semua yang baru saja Anda dengar merupakan pandangan narasumber dan bukan fakta yang telah diputuskan oleh pengadilan. Lalu mengapa nama Febri Adriansyah begitu sering dikaitkan dengan dinamika politik nasional? Mengapa isu pergantian Jaksa Agung tiba-tiba menjadi sorotan? Dan mengapa hubungan antara Polri, Kejaksaan, Jokowi, serta Presiden Prabowo terus menjadi bahan perdebatan publik? Inilah yang akan kita bedah bersama, karena dalam politik seringkali yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari cerita. Pertanyaannya, apakah ini murni penegakan hukum atau justru cerminan dari persaingan pengaruh di lingkaran kekuasaan? Mari kita bedah pelan-pelan. Saudara-saudara, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pertanyaan inilah yang muncul setelah mendengar paparan narasumber. Terlepas dari setuju atau tidak dengan pandangannya, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa operasi hukum terhadap seorang pejabat tinggi Kejaksaan Agung langsung memancing perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi politik. Mengapa demikian? Karena selama ini Polri dan Kejaksaan merupakan dua institusi utama dalam penegakan hukum. Ketika muncul tindakan hukum yang menyasar pejabat penting di salah satu institusi tersebut, masyarakat tentu bertanya-tanya, apakah ini murni proses penegakan hukum atau ada dinamika politik yang ikut memengaruhi persepsi publik? Disinilah letak persoalan yang dibahas oleh Sri Rajasa Chandra. Ia menilai bahwa publik tidak cukup hanya melihat siapa yang digeledah atau siapa yang diperiksa, tetapi juga perlu memperhatikan konteks politik yang sedang berkembang. Pandangan itu tentu dapat diperdebatkan, namun justru karena itulah isu ini menjadi perhatian. Nama Febri Adriansyah kemudian menjadi sorotan. Sebagai jampitsus, ia berada pada posisi strategis karena menangani berbagai perkara besar yang menyita perhatian masyarakat. Ketika muncul operasi hukum terhadap dirinya, tidak mengherankan jika publik mulai menghubungkannya dengan dinamika yang lebih luas. Di sisi lain, muncul pula pembahasan mengenai kemungkinan pergantian Jaksa Agung. Dalam situasi seperti ini, setiap peristiwa mudah dikaitkan dengan isu suksesi jabatan, persaingan pengaruh, atau perubahan konfigurasi kekuasaan. Sekali lagi, hubungan kausalitas atau sebab akibat tersebut belum tentu benar. Namun persepsi seperti inilah yang berkembang di ruang publik. Lalu bagaimana posisi Presiden Prabowo? Disinilah muncul perdebatan yang menarik. Sebagian pihak melihat Presiden Prabowo sedang berupaya menjalankan agenda pemerintahnya sendiri. Sementara sebagian lainnya menilai bahwa berbagai dinamika politik masih dipengaruhi oleh warisan hubungan dan konfigurasi kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian melahirkan berbagai analisis, termasuk yang disampaikan narasumber. Nama Presiden Joko Widodo, mantan presiden, terus muncul dalam diskusi publik. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang mantan presiden seringkali tetap menjadi bahan pembicaraan, terutama ketika berbagai kasus besar atau keputusan strategis dikaitkan dengan dinamika politik nasional. Namun penting untuk membedakan antara spekulasi, opini, dan fakta yang telah terverifikasi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana publik memandang hubungan antara Polri dan Kejaksaan. Kedua institusi memiliki kewenangan berbeda, tetapi sama-sama berperan dalam penegakan hukum. Ketika muncul operasi yang melibatkan pejabat dari salah satu institusi, persepsi mengenai adanya ketegangan atau persaingan mudah berkembang. Meskipun proses hukum sendiri memiliki mekanisme dan dasar hukumnya masing-masing. Di titik inilah publik membutuhkan transparansi. Semakin terbuka proses hukum berjalan, semakin kecil ruang bagi spekulasi. Sebaliknya, ketika informasi yang beredar lebih banyak berasal dari potongan pernyataan, rumor, atau analisis yang belum dapat diverifikasi, ruang interpretasi akan semakin lebar dan kepercayaan publik dapat terpengaruh. Karena itu saudara-saudara, pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam dinamika politik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh proses hukum benar-benar dijalankan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Itulah ukuran yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat. Pada akhirnya saudara-saudara,
kasus yang menyeret nama Febri Adriansyah telah berkembang menjadi lebih dari sekedar pembahasan mengenai satu orang atau satu jabatan. Ia menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang independensi penegakan hukum, hubungan antar lembaga negara, dan bagaimana publik menafsirkan dinamika kekuasaan di Indonesia. Di tengah berbagai opini yang beredar, termasuk pandangan Sri Raja Chandra, masyarakat perlu bersikap kritis, dengarkan setiap argumen, cermati setiap informasi, dan bedakan antara dugaan, analisis, serta fakta yang telah terbukti. Sebab hanya dengan cara itulah ruang publik dapat dipenuhi oleh diskusi yang sehat, bukan sekedar oleh spekulasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya waktu akan menjadi penguji yang paling jujur. Apakah kasus yang melibatkan Jampitsus Febri Adriansyah benar-benar akan dibawa hingga tuntas berdasarkan hukum dan alat bukti? Ataukah publik akan kembali menyaksikan sebuah kasus besar yang perlahan menghilang dari perhatian, tergantikan oleh isu-isu baru? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh proses hukum yang transparan, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan apapun. Sebab ketika kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dipertaruhkan, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya nasib satu orang atau satu institusi, tetapi juga wibawa negara di mata rakyatnya. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber dalam cuplikan sebelumnya, ada pandangan yang melihat kasus ini sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih luas. Benar atau tidaknya pandangan tersebut tentu harus diuji dengan fakta, bukan dengan opini. Karena dalam negara hukum yang menentukan bukan persepsi, melainkan pembuktian. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah ini murni penegakan hukum? Ataukah ada dinamika politik yang ikut membentuk persepsi publik terhadap kasus ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap mengedepankan data, argumen, dan etika berdiskusi. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.